kan di Kespana sekitar Kespana gitu. Vamos yang putus yang daso yang hio yang còn 45 menit cái mà lúc là không có về tập đà Ya kan ini ngenah-ngenah kan aja wajah aja. Ya, video mana Selamat videonya? pagi Bu Sekdis. Pagi, Pak. Pak Ketua ya. Siap. Oh, Bawaslu Bandung siap mengawasi. Siap. di Polri kita ada Giring wedang, nuwun wedang. Kamera kembali belakang, kamera belakang nih, ini kamera depan. ada kameranya Oh, Belum datang. belum sih ada dan ini pokoknya seperti itu Pak. Seperti itu pokoknya Allah. Ini kameranya umum kan yang mana jadi dini ya sana si kamera sih ya kan HP baru komputer baru. Oh, tengah-tengah gini sih. Boleh gitu ya mau jujur jadi mau jujur sih nah di di nih ya ini di bawah ini ini jangan hotel ini baru nasa PP dan kan ada pelumo nih pelumo dan Izin Pak, Bapak dah bisa dimulai nih? Undangannya sudah semua Ibu? Undangannya sih dari Bapak Pindah kayaknya belum Pak. Bawaslu, KPU, Samput, Forkopim semuanya belum. Forkompim ya semuanya belum nih karena ada rapat Forkompimda. Kenapa ditunggu? nggak tahunya nih dia lah hotel juga gitu sih tentang pelaksanaan penetapan. Ada diminta masukan nih Pak? ah Ada diminta masukan nih? Program masukan. paling dia ngomong gak benar Penajaman target kinerja sasaran program suku gitu. Menurut jawaban ini enak apa sama OPD nih? iya ông Phan kerja tahun 2027 Kegiatan dia ini kan? oh Menurut surat perintah pertama tentang pelaksanaan program udah tak coba ô tô trước là phải chuyển đi tầm đến cái làm bên nào những uống về trước bây giờ là có tên nạn đi bây giờ sát là cái này buồn untuk akan dilaksanakan. qua nó xuất vô TTR rồi hả qua Itu có thể còn TTR udah Pak Honor ini sudah nekat gitu maksudnya. apa Ya, jadi aku nih buka tuh, clean. kan mulanya rencana tanggal 2 minggu nih ya sama kan Ya, udah hilang aja. Kalau bukan clean sana nah. Itu udah nih, yang asal. Wah, nomor dropping dari usaha. Ah,
Selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 08.07, mungkin akan kami mulai sembari menunggu tamu undangan yang masih belum bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini. Mohon izin, akan kami mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, Kepala Bapeda Kabupaten Badung, dan Kepala Perangkat Daerah atau instansi terkait, dan para undangan peserta forum perangkat daerah yang berbahagia. Izinkan saya untuk mewakili sebagai pembuka acara. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung tahun 2026 dalam rangka pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2027. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, paparan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. Yang ketiga, arahan dari Kepala Bapeda Kabupaten Badung. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Acara selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu paparan Kepala Bapeda, saya ulangi, paparan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung mengenai rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2027 yang diwakili oleh Ibu Sekretaris. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama izinkan saya mempermaklumkan ke hadapan Bapak dan Ibu undangan yang sudah join pada Zoom meeting Forum Perangkat Daerah pada pagi hari ini, bahwasanya sedianya Bapak Kepala Badan yang langsung memimpin, akan tetapi karena beliau ada pelimpahan tugas, maka beliau melimpahkan kepada kami untuk bersama-sama Bapak dan Ibu dalam Forum Perangkat Daerah Badan Kesbangpol pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi arti daripada pertemuan di pagi hari ini. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri tahun nomor 86 tahun 2017, bahwa Forum PD ini menjadi sangat penting untuk memastikan program kegiatan dan subkegiatan di Badan Kesbangpol ini bisa selaras dengan RPJMD dan RKPD, bisa berbasis kinerja yang terukur serta mampu menjawab dinamika sosial politik yang ada di Kabupaten Badung. Nah, untuk itu nanti ke depannya kami mohon Bapak dan Ibu undangan berkenan nanti memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan daripada Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung tahun 2027. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari keselarasan. Sejatinya sesuai dengan arah kebijakan dari pusat, yaitu 8 agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2024-2029, bahwasanya 8 program prioritas dari ini sudah selaras dengan visi misi daripada gubernur, wakil gubernur, dan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Badung. Di mana pada poin 1 itu adalah memperkokoh, kembali dulu nak yang asta cita.
memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita sudah terjemahkan menjadi kegiatan, ada kegiatan untuk bidang kebangsaan, toleransi, dan sistem demokrasi yang sehat. Kemudian di poin 7 itu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kita sudah terjemahkan bagaimana kita di Kesbangpol bisa membenahi tata kelola negara secara menyeluruh agar lebih menjadi Kesbangpol yang adil, bersih, dan efektif. Kemudian di poin 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga kita sudah bersama-sama membangun komitmen Indonesia secara utuh, bukan hanya di sektor ekonomi saja, tetapi juga di sektor sosial, ekonomi, dan budaya serta spiritual. Kemudian, nah ini kan kita sudah selaras juga dengan visinya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung. Visi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nanggung Sakti Loka Bali, di mana Kesbangpol ini adalah sebagai pengampu misi satu, yaitu misi satu, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi adat seni dan budaya Bali. Misi satu Bupati dan Wakil Bupati Badung ini kemudian diimplementasikan. Kita menetapkan program implementasi misi, yaitu meningkatkan peran dan fungsi masing-masing majelis agama, dalam hal ini PHDI, MUI, Walubi, MPUK, Paroki, Matakin, dan FKUB dalam pembinaan kehidupan umat beragama, di mana program implementasi misi ini merupakan program prioritas dari bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi masyarakat. Sedangkan untuk implementasi misi yang berikutnya, yaitu menyelenggarakan pertemuan berkala antara Forkompimda dengan pimpinan majelis agama, itu merupakan nanti program prioritas ini diampu oleh bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Core bisnis daripada Badan Kesbangpol Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah. Tentu saja Badan Kesbangpol Kabupaten Badung tidak bisa bekerja sendiri, maka Badan Kesbangpol ini mempunyai mitra kerja agar tujuan dan sasaran sesuai RPJMD ini terwujud. Mitra kerjanya mitra kerja daripada Badan Kesbangpol ini ada dari Satpol PP Kabupaten Badung, kemudian dari TNI Polri, BNK, Kajari, KPU dan Bawaslu, serta Ormas. Capaian kinerja daripada Kesbangpol Kabupaten Badung untuk indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Pengukuran dari tahun 2019 80,24, di 2020 sampai 2022 itu tidak dilakukan pengukuran karena pada saat itu terjadi COVID. Kemudian saat ini indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Badung tahun 2025 sudah mencapai angka 98,10. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri itu juga melakukan pengukuran terhadap indeks harmoni Indonesia di Kabupaten Badung. Indeks harmoni ini adalah untuk mengukur tingkat stabilitas, kualitas, dan kerukunan masyarakat. Range nilainya itu adalah dari 1 sampai dengan 9. Nah, kita di Kabupaten Badung berada di posisi 6,9 yang masuk dalam kategori baik. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa meningkatkan indeks harmoni di Kabupaten Badung. Ini cross-checking mitra kerja daripada Badan Kesbangpol, jadi dari Ormas, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Forkompimda. Mitra kerja. Ini merupakan gambaran umum
anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Badung dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2026, anggaran induk kita berada di angka 44 miliar. Nih, lanjut. Ini merupakan program penunjang selain program prioritas pengampu misi 1. Kita ada program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Dengan kegiatannya itu ya Pak Komang ya Pak Kabid ya, perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Dengan subkegiatan ada seperti yang 6, seperti yang tertera di layar. Kemudian lanjut pagu indikatif di program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ada seperti tertayang di layar. Lanjut. Kemudian di samping itu ada program penunjang lainnya, yaitu program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika sebagai budaya politik dengan kegiatan baru dan subkegiatan ada tiga. Kemudian lanjut, ini pagunya Pak, Bapak dan Ibu bisa dilihat di layar. Lanjut. Nah, ini yang program prioritas yang penunjang misi 1. Yaitu ada di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ini program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya. Kegiatannya ada di kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya. Ini nanti kegiatannya ada sosialisasi, modernisasi, subkegiatannya dari FKUB, pemantauan hari besar keagamaan, dan juga ada sosialisasi. Kemudian ada hibah kepada FKUB, haji, dan BNN. Lanjut. Dan ada program pemberdayaan pengawasan terhadap ormas. Nanti subkegiatannya ada monet dan fasilitasi bus untuk ormas yang sudah mendapatkan surat keterangan terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Badung. Ini pagunya bisa dilihat sesuai dengan layar. Lanjut. Nah, ini juga merupakan salah satu pengampu daripada misi 1, yaitu yang ada di bidang kewaspadaan nasional, yaitu program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Ini ada satu kegiatan ya Pak. Perumusan kebijakan teknis dengan 2 subkegiatan. Ini kegiatannya adalah rapat Forkompimda Pak Kabid ini. Dengan pagu kegiatan seperti ini, seperti yang ada di layar. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah kami lakukan di Badan Kesbangpol, di mana kami sudah memberikan hibah dan kegiatan dari FKUB sudah berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Kemudian ada yang EPK, kemarin EPK itu sudah kita melakukan kunjungan, studi tiru, kemudian P4GM sudah dilakukan sosialisasi oleh Bunda Anti Narkotika, Bunda Anti Narkotika bekerja sama dengan BNN serta Badan Kesbangpol. Di samping itu juga kita melakukan tes urin pada beberapa OPD. Lanjut. Kemudian ini ada tim POA ya Pak ya, pemantauan orang asing, kerjasama dengan pihak luar gitu, instansi vertikal, Forkompimda. Ini kita sudah melaksanakan rapat rutin terhadap menangkapi situasi dan kondisi di daerah. Kemudian FKDM juga untuk masalah deteksi dini yang terjadi di masyarakat. Ini inovasi yang ada di Badan Kesbangpol yang baru berjalan dan sudah bisa diakses oleh masyarakat adalah Suara Dharma, yaitu surat rekomendasi dari rumah yang bisa untuk para mahasiswa terutama untuk mengakses Suara Dharma untuk mencari surat rekomendasi penelitian PKL dan KKN. Kalau si petapa ini
nanti akan kita lanjutkan ke depannya. Jadi, masih dalam proses pengembangan ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke membawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris, Ibu Nimade Umi Larasati SDPMN untuk paparan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan dari Bapeda Kabupaten Badung atau yang hal ini diwakili oleh Kabid PPM, Bapak Ketut Sudiarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka untuk memberikan penekanan-penekanan terkait dengan pelaksanaan Forum PD pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dandim 1611 Kabupaten Badung, yang terhormat Bapak Kapolres Denpasar, Polresta Denpasar, yang terhormat Bapak Kapolres Badung, yang terhormat Bapak Kapolres Bandara, yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung, yang terhormat Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau yang mewakili para camat se-Kabupaten Badung, Bapak Kepala BNN Kabupaten Badung, selanjutnya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Kepala Kantor Agama Kabupaten Badung, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, Ketua FKUB, Ketua FPK, dan Ketua FKDM Kabupaten Badung yang kami hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaban yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris beserta jajarannya yang telah melaksanakan forum perangkat daerah secara virtual pada hari ini 24 Februari 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum perangkat daerah ini antara lain menyelaraskan program perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD. Yang kedua, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenang RKPD kabupaten di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, tadi sudah Ibu Sekretaris menyampaikan agar mengacu kepada pencapaian indikator kinerja utama atau IKU tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2025-2029 serta tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung peserta Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Selanjutnya, program kegiatan agar disesuaikan dengan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adi Cipta. Selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada anggaran APBD tahun 2026. Selanjutnya,
mungkin pemenuhan SPM yang ada di Kesbang. Selanjutnya pemeliharaan sarana, prasarana, dan gedung kantor. Yang selanjutnya cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan renja kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di perangkat daerah. Selanjutnya memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis Bupati Badung. Selanjutnya mengakomodir program pemerintah pusat, program Astacita, antara lain penanganan kemiskinan, stunting, penanganan inflasi, dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentagingan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, SPM, dan infrastruktur. Selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Terus selanjutnya, mungkin terkait dengan anggaran yang bersifat hibah, di luar hibah rutin, untuk sementara belum dianggarkan, Niki menunggu keputusan pimpinan. Selanjutnya, bagi perangkat daerah yang memiliki usulan hibah ataupun pukir, agar melakukan verifikasi terhadap usulan hibah pukir dan merekap usulan kegiatan yang bersifat hibah pukir untuk dijadikan bahan input pada renja perangkat daerah sambil menunggu Recording in keputusan dari progress. pimpinan. Selanjutnya, yang terakhir dalam rangka pengusulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Di samping pendekatan-pendekatan yang kami sampaikan, kami berharap juga mohon masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional kantor antara lain BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan. Untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2027, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Jadi jangan nih. Oh, untuk sesi ataupun pertanyaan yang terkait rancangan renja tahun 2027 kami persilakan. Recording stopped. Di blur tuh di belakang ada background di belakangnya di blur. Ya sudahlah biasa, tutuplah pintu nih. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nah yang penting jangan ada orang lewat siwur-liwur kanan, siwur kiri. Udah gak?
untuk Zoom forum PD Badan Kesbangpol pada pagi hari ini. Semoga Recording in hasil progress. kontribusi positif Rahayu. Izin suara putus-putus, Pak. Salam Pancasila. Mohon izin Bapak. Recording stopped. Recording in progress. Tes. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terdengar atau sudah ada gambar? Sudah, Pak. Mohon maaf, mungkin tadi terkendala sinyal, Bapak mohon izin. Mungkin akan kami ulangi untuk saat ini, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Izin, selamat pagi. Oke, silakan Apakah Bapak. boleh dari kami di Bawaslu Badung, pimpinan? Oke, silakan Bapak. Baik, selamat pagi semuanya. Senantiasa dalam keadaan sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat pimpinan rapat yang dikomandoi oleh Ibu Sekretaris Kesbang Kabupaten Badung, Kesbangpol Kabupaten Badung, Ibu Umi Larasati bersama jajaran yang kami hormati, begitu pula dengan Bapeda Kabupaten Badung, begitu pula dengan peserta rapat meeting pagi ini. Semoga tidak mengurangi makna dalam cuaca yang penuh kegalauan, cuaca hujan masih mendera begitu. Beberapa poin yang kami dapatkan tadi, yang pertama kami mengapresiasi sekali dari tampilan informasi yang disampaikan oleh Ibu Sekdis, itu luar biasa, infografisnya posisinya Kesbang itu pas di tengah-tengah galaksi begitu. Jadi seperti yang kami rasakan, kebetulan kami sebelumnya di KPU
Badung selaku ketua, dan saat ini Astungkaro juga kami di Bawaslu Badung selaku ketua. Jadi mohon izin sekaligus perkenalan, nama asli kami Iwayan Semarocipto, saat ini selaku ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Jadi baru menjabat per Oktober ini, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sekali. Kemudian panggilan kami cukup Pak Kayun Semaro gitu, karena saya berasal dari Banjar Cabe Darmasabo. Selanjutnya dari pemaparan yang disampaikan, tentu apresiasi kami terhadap indeks kerukunan di Badung yang di tahun 2025 luar biasa sekali, mencapai 98, sekian. Itu capaian yang sangat tinggi. Bahkan di kategori kerukunan yang lain ya, nilai yang 6,9 itu, walaupun indeksnya dari berapa tadi disampaikan 6 sampai 9 angkanya. Kalau dilihat di Badung kan sebenarnya tidak ada konflik. Bahkan bagaimana pemerintah Kabupaten Badung mengampu dan memfasilitasi semua umat beragama, baik pembangunan tempat ibadahnya, baik fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaannya, semua tanpa ada pembedaan. Kalau nilainya tertinggi 9, mungkin seharusnya tadi angkanya terbalik. Jadi 6,9 itu menjadi 9,6 lah. Karena memang di Badung ini tidak ada konflik berkaitan dengan dinamika kerukunan keumatan beragama. Jadi semua terfasilitasi dengan sangat-sangat baik sekali. Yang berikutnya terkait dengan beberapa program yang tadi ditawarkan. Kalau yang Ormas OKP kurang lebih tadi sekilas kami sempat lihat angkanya menyentuh 3 miliar sekian. Begitu pula dari pemaparan Bapeda. Kami sendiri kalau mohon izin, kemarin kan sempat dari Pak Kabid ya menginisiasi, dan kami sempat bertemu juga dengan Pak Kaban. Ada wacana dan sudah dibuatkan rancangan untuk Siputra, sistem informasi politik, kemudian untuk transparansi demokrasi di Kabupaten Badung. Nah, kalau ini bisa dieksekusi, ini akan bagus sekali, akan menjadi satu-satunya media informasi yang difasilitasi oleh Kesbangpol, yang dimiliki kemudian oleh pemerintah Kabupaten Badung, yang menyajikan data dan informasi berkaitan dengan data kepemiluan dan juga pilkada di Kabupaten Badung. Jadi kalau ini bisa diwujudkan, saya kira akan sangat bagus sekali, akan menjadi satu-satunya kabupaten yang akan melaksanakan ini, seperti halnya bagaimana pemerintah Kabupaten Badung membuat satu-satunya geraha pemilu, di mana dalam satu kawasan ada gedung KPU dan gedung Bawaslu-nya. Ini satu-satunya, bahkan di dunia, karena di luar Indonesia kan tidak ada KPU dan Bawaslu namanya. Nah, ini menjadi satu-satunya. Nah, kalau kemudian secara bangunan geraha pemilu sudah diwujudkan, maka sekarang adalah sistem informasinya. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, akan menjadi satu-satunya juga di Indonesia, pemerintah Kabupaten Badung menjadi pionir untuk memfasilitasi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, diambil datanya, diakomodir untuk kemudian dipublish kepada masyarakat. Nah, tentu mekanismenya nanti ada pola kerjasama karena berkaitan dengan ada data yang dikecualikan, ada data yang boleh dan tidak dipublikasikan. Nah, yang terakhir adalah kami tertarik dengan beberapa program-program yang apakah kemudian bisa dikerjasamakan, sekaligus bisa difasilitasi, karena jujur kami di Bawaslu ini kan mengacu dari pimpinan di RI, di Bawaslu RI, memang belum begitu tersedia anggaran terkait dengan beberapa kegiatan yang harus kami lakukan. Sangat terbatas sekali. Jadi yang terfasilitasi hanya anggaran pengawasan pemutahiran data pemilih saja. Belum lagi ada kegiatan yang lain. Tetapi kami di Badung meski minim anggaran, kami mencoba membuatkan beberapa inovasi seperti program simpati namanya. Jadi itu adalah Simokramo pengawasan partisipatif. Kami menyasar Ormas dan OKP HMI, Pemkri untuk Kristennya, Katoliknya, dan juga GMKI, dan juga ada organisasi KNPI, Pradah, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa hal ini disinergikan dengan pola
dari Kesbang dalam rangka membangun sinergitas ke generasi muda akan sangat bagus. Kami sangat terbuka. Kedua, kami juga punya program yang sudah kami lakukan, itu namanya Gempar, Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif, yang lebih menyasar ke sekolah-sekolah. Jadi kami sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Kalau bisa ini dikerjasamakan dengan Kesbangpol misalkan, sehingga ada narasumber dari Kesbang yang memberikan materi berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Karena di era sekarang ini membangun nasionalisme itu penting. Jadi kami kemarin saat sosialisasi ke sekolah-sekolah masih jarang yang tahu tentang salam Pancasila ini. Begitu kami sampaikan, oh ada salam Pancasila ya Pak. Jadi ini penting untuk bagaimana mengenalkan hal-hal yang bersifat membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih sudah mengajak rapat di pagi hari ini meski cuaca hujan, tentu semangat kita harus tetap membara. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Salam Pancasila. Baik, terima kasih Bapak. Sangat inovatif sekali. Dan terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin ke depan bisa kita berkolaborasi seperti yang Pak yang disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Ibu Setaris mungkin. Silakan tanggapannya Ibu. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Kayun. Semangat tetap ya Pak ya. Untuk indeks harmoni itu Pak, itu perhitungannya itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Pak Kayun. Kalau untuk indeks kerukunan umat beragama itu kan dari BRIDA ya kalau tidak salah, memang untuk toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung kita anggap sudah selesai Pak ya. Kita merupakan contoh di seluruh Indonesia untuk toleransi. Kalau ada masalah toleransi memang pasti kunjungannya adalah ke Kesbangpol Kabupaten Badung. Tetapi untuk indeks harmoni ini ada beberapa item yang dinilai. Tidak hanya kerukunan, tetapi stabilitas dan kualitas daripada masyarakat, Pak. Itu range-nya ada di 1 sampai dengan 9. Nah, kebetulan dari perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri, kita masih berada di angka 6,92 ya tadi. 6,9. Ya, 6,9, mudah-mudahan ke depan perhitungan dari kementerian bisa lebih baik. Kita bisa lebih meningkatkan stabilitas dan kualitas kita, terutama di Kabupaten Badung. Nah, untuk Ciputra, kemarin saya juga dapat berbincang dengan Pak Kabid Politik, itu sangat bagus sekali Pak, seandainya nanti sudah ada inovasi Ciputra itu, tapi sekarang kayaknya masih dalam proses penyempurnaan gitu Pak. Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Jadi data apapun yang kami butuhkan terkait dengan kepemiluan bisa kami dapatkan dari Bawaslu dan KPU tanpa lagi telepon atau meminta data secara manual kepada penyelenggara pemilu. Nanti untuk program-program selanjutnya saya juga berterima kasih Bapak sudah mempunyai inisiatif untuk berkolaborasi dengan ormas-ormas. Ini saya juga dapat beritanya ini dari program simpati bahwa Bawaslu mengajak KMHDI untuk memperkokoh demokrasi di Badung. Untuk ormas memang rumahnya ada di bidang tanah, kebetulan Ibu Kabid Tanah juga ada di sini, jadi nanti Bapak bisa melakukan kolaborasi dan sinergi dengan kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. Saya kira demikian Pak Hayun. Baik, terima kasih Ibu. Untuk berikutnya, tanggapan lain atau pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan, kami berikan kesempatan. Baik, bila tidak ada masukan atau pertanyaan, mungkin akan disampaikan kesimpulan, Ibu. Silakan. Ibu. Baik, mungkin kami rasa
Mohon izin Bapak, Ibu, mungkin cukup sekian. Izin kami untuk mengingatkan kembali, apabila Bapak Ibu ada yang belum untuk mengisi absen pada link di kolom chat, kami ingatkan kembali untuk silakan mengisi daftar hadir pada link yang kami sudah tampilkan di kolom chat. Baik, mungkin kami rasa itu cukup. Terima kasih atas kesempatan dan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Selanjutnya akan kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bu Staris. Recording stopped.